Selamat pagi, selamat beribadah pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang sungguh sangat luar biasa baik dalam setiap kehidupan kami. Haleluya Yesus. Mari kita bersukacita pada pagi hari ini. Ayo, tepuk tangan semuanya. Kasih-Mu yang Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Come on. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu, takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Harapan Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Kita harus selalu berserah penuh kepada Tuhan. Mujizatnya selalu baru. Harapan kita akan selalu memberikan kita kekuatan kepada Tuhan yang sangat besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidup
Engkau yang sangat luar biasa. Tak terbatas kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kagumi caramu mencintaiku, kau ada di setiap proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir, ku mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Kagumi caramu mencintaiku, kau ada di setiap proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Ku kagumi dari awal. Kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Terima kasih Tuhan. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terduga cara-Mu dalam mencintai kami, dalam melihat setiap iman kepercayaan kami. Engkau mengangkat kami, Engkau mengubah kami, Engkau menuntun kami hari lepas hari. Terima kasih buat kasih kebaikan, biar yang terbaik dari Tuhan kami akan terima dengan iman. Haleluya, amin. Oke, kita akan merenung dengan firman yang saya bagikan tentang dipercaya, ya.
Bagaimana orang yang dipercaya dalam segala kehidupan itu adalah orang yang punya benar-benar punya integritas. Makanya dikatakan begini, orang yang kupercayai, ya kan, akan kuberi lebih lagi. Nah, bagaimana kita akan melihat kita ini orang yang dipercaya, ya kan? Orang yang dipercaya adalah orang yang punya satu kemampuan, satu pribadi yang tidak diombang-ambingkan, ya. Bagaimana kalau kita melihat, ya kan? Percayakan kau, kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, ya. Makanya di sini juga dikatakan apa? Siapa memperhatikan firman akan mendapatkan kebaikan. Berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang berbahagia kepada Tuhan berarti orang yang bisa mempunyai satu hal yang dipercaya oleh Tuhan. Makanya dikatakan begini, ya. Di Amsal 16 ayat yang ke-20, ya. Makanya kalau lihat lagi di Markus 9 ayat 23, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Saya tekankan di sini tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kalau orang yang nggak mempunyai satu hal keyakinan akan Tuhan dan percaya dalam hidupnya, dia tidak akan menemukan satu hal jawaban dalam setiap hidupnya. Makanya setiap orang yang dipercaya dikatakan begini lagi, beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 15. Jadi orang yang hidup kekal adalah orang yang bisa dipercaya. Makanya kalau kita lihat, ya, di dalam setiap kehidupan dunia ada terang, ada gelap. Bagaimana orang akan lihat terang dalam diri kita? Karena kita punya apa? Terang, kebenaran daripada Tuhan. Contoh, ya, kemarin saya posisi ada di kota Salatiga, ketemu satu bapak, dia punya pengalamannya dahsyat banget. Bahkan dia punya orang tua sepuh di atasnya luar biasa. Punya lahan sebesar 60 berapa hektar lah, ya kan? Saya bilang, wow, berarti kamu dari orang keluarga yang terpandang. Enggak, saya terakhir dari keluarga bapak yang biasa-biasa. Tapi bapak yang biasa-biasa adalah bapak yang menjadi kepala penerangan kalau tidak salah Telkom gitu kan. Tapi tiba-tiba katanya dia bilang, selama ini bapaknya tidak pernah ada di Istana Negara. Tiba-tiba dipanggil di Istana Negara tahun keberapa karena undangan. Saya bilang, loh, berarti itu bapakmu bisa dipercaya. Terus saya bilang begini, berarti kamu orang kaya. Bu, kalau udah kaya, kita enggak seperti ini buat sekolah aja susah. Loh, kok bisa? Berarti kekayaan orang tuanya dari sepunya. Tapi bapaknya ini dapat dipercaya di posisi yang benar-benar bagus banget. Di era, nah itu lagi, di era yang gak mudah, ya. Era sekarang aja kalau mau dilihat, ya, orang kelihatannya korupsi itu mudah, tapi ujungnya apa? Ketahuan. Makanya orang yang bermurah hati akan mewariskan kerajaan Tuhan. Itu ya dan amin Alkitab. Makanya bagaimana kita percaya? Itu tadi, kalau kita punya rasa takut akan Tuhan, mau lakukan apapun, aduh ada Tuhan. Nah ini dia. Makanya dikatakan begini lagi, sebuah hubungan pasti diawali dengan sebuah kepercayaan. Saya berapa kali banyak ketemu dengan orang, ya, kelihatannya orang itu punya menilai. Tapi dia bilang gini, ini orang bisa dipercaya enggak? Tapi berjalan dengan waktu bisa teruji. Motivasi kita ini seperti apa? Ya, integritas kita ini seperti apa? Makanya kembali saya ulang-ulang, melihat orang dipercaya, melihat orang punya integritas, tes dulu melalui uang. Pertama. Kedua, tes dulu melalui fasilitas. Jatuh nggak di antara satu? Kalau jatuh yang di antara kedua, dua-duanya jatuh. Wah, itu orang nggak dapat dipercaya. Makanya seperti lagunya kan tadi gini, ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di setiap proses hidupku, ya. Di titik terendahku kau hadir tuh mengangkatku, ku tahu ku tak akan menyerah atas hidup
hidupku. Saya suka. Berarti kita mengagumi Tuhan, berarti Tuhan mengagumi kita. Makanya dibilang apa? Gue kasih dulu nih masalah. Gue kasih nih proses dalam hidupmu. Sikapmu itu bisa dipercaya enggak? Sikapmu berontak gak? Sikapmu lari gak? Mengkhianati Tuhan gak? Nah itu dia lihat. Berjalan dengan waktu. Kemarin saya ada satu kumpulan, ya. Kumpulan itu tidak salah, tapi di sini dia mempercayai sama pribadi Tuhannya. Saya cuma begini, iya. Tapi Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang berbeda di antara Tuhan yang lainnya. Saya bilang begitu. Coba kalau kamu begini, saya bilang nggak bisa. Makanya saya selalu gini. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kalau orang yang mengagumi siapa Tuhan, kalau kita bisa mengerti atau kita memahami, oh Tuhan gak mau begini, otomatis orang itu akan melihat. Saya udah tahu di samping saya ini ternyata orang yang mempunyai satu gelar yang gak sembarangan orang bisa dekat orang ini. Ada panggilan khususnya. Kalau kita kan dalam Tuhan gak bisa bedain laki dan perempuan, posisi sama, betul gak? Tapi di situ di saat disampaikan Mesias Tuhan, Bapak ini kaget. Kok bisa tahu, Bu? Saya bilang ya, karena Tuhan yang bicara. Kalau Tuhan yang bicara, Pak, saya nggak mau kan bicara. Cuma saya bilang gini, saya percaya kepada Tuhan saya. Makanya apapun yang orang mau katakan tentang hidup saya nggak akan percaya sebelum Tuhan menyatakan hal-hal yang sebelum dan sesudahnya. Saya bilang gitu kan. Ternyata saya pikir Bapak ini selesai sampai di sini. Masih berseri lagi, dia tanya lagi. Kok bisa? Saya bilang bisa Pak. Bapak miliki keintiman kepada Tuhan. Apapun yang menjadi isi hati Tuhan, pasti kita dikasih satu hal, tuntunan. Nah, Bapak ini cuma dia bilang gini, Tuhan itu dahsyat. Dia bilang begini, ya kita jangan saling menjatuhkan agama. Saya bilang iya betul Pak. Cuman masalahnya hanya satu, siapa pribadi yang mempunyai satu hal, kuasa. Dan kalau Tuhan sudah kasih kita kuasa, berarti Tuhan sudah mempercayai kita jauh-jauh sebelumnya. Makanya di dalam Tuhan mengagumi setiap kita umat manusia, dilihat prosesnya dulu, dilihat kondisi keadaannya dulu. Bisa gak lakukan segala sesuatunya? Itulah dia cara Tuhan. Makanya di sini juga dikatakan, ya, orang yang dapat dipercaya dari awalnya sampai akhirnya, wah itu hubungannya pasti akan baik. Nah, hubungan yang baik biasanya disertai dengan kepercayaan, ya. Dimulai dari awal sampai akhir oleh kedua belah pihak. Makanya antara yang percaya dan yang tidak mempercayai itu beda tipis. Banyak kan saya kenal orang selalu curiga, selalu takut. Baik yang lama maupun yang baru. Cuma saya bilang tidak apa-apa. Kalau dia punya trouble, urusan dia dengan Tuhan, bukan dengan saya. Makanya saya katakan lagi pada hari ini, kata percaya dalam bahasa Inggrisnya ada kata believe, ya, yaitu menerima suatu hal sebagai hal yang benar, meski tanpa bukti atau percaya, sama seperti iman, dasar dari segala sesuatu. Makanya kalau dibilang believe and trust, ya kan, trust itu adalah saat kita percaya pada seseorang atau satu hal yang dapat kita andalkan. Belief dan trust ini, ya kan, adalah definisi yang kadang untuk setiap kita mempunyai seseorang, yaitu kita selalu mengandalkan sepenuhnya kepada orang itu. Makanya kadang saya bilang begini, saya gak mudah percaya orang. Kemarin kita rapat di satu Menara Doa Pollux dan Adonai. Ibu, siapa yang ibu percayai dalam setiap penanganan di sini? Saya bilang gak ada. Kenapa? Belum bisa saya lihat. Belum bisa saya kasih tanggung jawabin. Tapi kalau orang melihat saya,
Orang akan trust and believe. Karena apa? Dilihat hidup saya. Karena apa? Dilihat perkataan saya. Seberapapun yang orang percaya, saya akan pegang kuat Tuhan. Ya, baik masalah keuangan maupun masalah yang lainnya. Makanya kemarin ada juga satu komunitas, dia mengatasnamakan, saya begini-begini, saya cuma tertawa. Pak, jangan dipercaya orang ini. Sebentar kita cari data orang ini. Bapak ini langsung terbelalak. Gampang Pak menilai orang itu bohong tidaknya. Saya bilang tidak apa-apa. Bapak lihat kualitas orang bisa dipercaya atau tidak. Itu orang yang di seberang. Sementara yang ngomong orang dalam Tuhan. Ya dalam Tuhan pun saya ngomong apa adanya. Tidak bilang ada apanya. Kamu misalkan pejabat. Saya bilang begini, kamu percaya? Jangan, perlu dites. Makanya kita butuh pengakuan orang, bukan butuh pengakuan diri sendiri. Nih jeleknya manusia, sudah diangkat lupa diri. Nah, makanya di sini juga dikatakan ya, ada tugas kemampuan yang dipercayakan dalam kehidupan kita untuk menyelesaikan bagian kita sampai akhir. Maka seperti lagunya apa? Sampai akhir ku menutup mata ya, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai akhir menutup mata, kita setia menanti janji Tuhan. Mempercayai Tuhan 100% tanpa punya keraguan dan kebimbangan. Saya suka kemarin dengan Bapak itu sampai saya ngopi di Kota Salatiga. Kopi apa? Kopi kebun binatang. Oh, kebun kopi bintang. Saya tadi nggak mau ngopi, tiba-tiba saya ngopi. Ternyata dibikin kayak ada serbuk. Terus saya tuang, saya angkat serbuknya, saya cium. Wah benar, ini kopi asli enak. Saya pikir kopi dari kota Medan lah yang enak. Ternyata Kota Salatiga, kopinya pun juga enak. Makanya di situ Bapak itu punya satu komunikasi. Orang ini nggak kelihatan dia berkelas, ya. Orang ini nggak kelihatan dia pengusaha. Karena apa? Pakai sendal jepit, celana pendek, kaos apa adanya. Tapi setelah dia cerita backgroundnya sekolah di Jerman ya, dia bilang katanya lulus abadi. Nilainya katanya nilai terbelakang. Tapi pengetahuannya luar biasa. Cuman orang ini udah tidak mau lagi beribadah. Beribadah itu sebagai formalitas. Dia bilang yang penting ibadah di sini Bu. Saya bilang gak bisa. Ibadah itu di Ibrani 10 dan 25. Jangan tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadah yang dibiasakan setiap umat Tuhan. Saya cuma sentuh bilang begini, yuk tergabung yuk dalam saya punya pelayanan. Apa tuh Bu? Akhirnya Bapak ini suka. Cuma nanti saya bilang saya akan follow up. Kalau saya punya pelayanan di penjara, saya punya pelayanan yang lain-lainnya. Karena apa? Biar dia punya satu hal, kebaikan yang lebih. Karena dia bilang begini, tempat ibadah belum tentu jaminan. Di tempat saya punya tongkrongan ini Bu, hidup saya menjadi kesaksian. Itu benar, saya setuju ya. Karena dia selalu punya kesaksian dahsyat. Karena dia punya satu hal, pribadi yang luar biasa. Kemarin dia bilang punya koleksi Harley-nya 7 ya. 20 ya. Saya bilang wow, koleksi Harley-nya sampai 20 di zaman berapa? Dia karena suka akan motor. Jenis motor dan mobil apapun dia suka. Sampai dia menciptakan ternyata tidak bisa dibuat karyanya. Sampai dia pikir punya mobil yang yang dari luar ya. Dia pikir nggak bisa, ternyata dipakai pejabat di Indonesia. Wah Bapak ini kelasnya kesukaannya dahsyat ya, saya bilang itu bukan barang murah-murah. Makanya saya melihat orang yang dipercaya adalah yang bisa melihat hal-hal yang ke depan ini lebih baik. Makanya saya bilang begini, itu kamu punya tanah 11 hektar sekian itu dipakai buat apa? Tanam kopi, tanam apa? Saya bilang iya, itu persiapkan buat di tahun ke depan. Karena banyak pesan-pesan hamba Tuhan. Dia bilang apa? Mesti punya tanaman-tanaman. Karena kita akan masuk nanti masa kelaparan. Ya, itulah yang saya dapatkan mesej-mesej dari orang-orang luar. Tapi saya percaya orang yang mengandalkan Tuhan diluputkan. Orang yang mengandalkan Tuhan diberkati dan dijagai.
Makanya kalau kita melihat belajar Musa yang dipercaya Tuhan untuk melakukan misi khusus, yaitu menjadi seorang pemimpin, menyelamatkan umat Israel yang besar. Ya, makanya di sini juga Musa bukan orang yang hebat atau kuat, tapi Musa adalah orang yang punya satu integritas. Ya, dia mengaku orang yang berdosa. Musa tidak percaya diri, bahkan Musa banyak kelemahan, keraguan, kekhawatiran seperti kita juga. Makanya di saat kita diutus, kadang Musa bilang, ya Tuhan, saya nggak pandai bicara. Loh, yang pandai bicara itu Tuhan yang tuntun, Tuhan yang arahkan. Terus segelitik saya bilang begini, kesaksian juga kemarin di tempat tongkrongan, Pak, saya ini orang yang tidak mampu, saya ini orang yang bodoh, saya ini bukan siapa-siapa, tapi kalau sudah dipercaya Tuhan, sudah dipercaya umat Tuhan, orang akan melihat siapa hidup kita di hadapan orang-orang yang kita temui. Makanya hari-hari ini ya, apapun visi misi yang Tuhan taruh dalam setiap kehidupan kita nyatakan dengan satu hal, kedahsyatan. Kalau mau dilihat kisah Musa, Keluaran 4 ayat yang ke-1. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Musa sudah ambil keputusan bahwa tidak akan orang percaya dan tidak akan menampakkan dirinya. Kadang di saat kita keminderan, kita tidak bisa ngambil satu hal keputusan. Dalam satu hal kita proses hidup, kadang kita nggak sanggup. Tapi Tuhan bilang apa? Jangan lihat dulu kondisi dan keadaannya. Jalan dan bergerak. Contoh. Malam, saya ada di sini sampai jam berapa? 11 ya. 11 sampai jam 12. Setengah 12. Nggak kerasa, saya lakukan ini, lakukan itu. Tiba-tiba saya bilang, ayo lapor kita makan di luar. Itu sotonya ini. Ada security, berapa orang? Datang security-nya nambah lagi. Jadi 6. Pas saya mau pulang loh, itu kok ada 2 lagi. Dia tidak menikmati. Saya melihat pribadi security-nya. Enggak Bu, kita cuma ada apa? 4. Lah, ini berarti kan security nggak dapat dipercaya. Kemarin kita berbagi 10. Security dapat. Saya bilang inilah egoisnya manusia. Di saat kita mau memberkati, kan kali kalau saya istilahnya terlalu banyak membeli makanan. Cuman dia bilang ini, iya Bu udah tanggal tua. Saya nggak punya dana tuh. Tanggal tua gimana? Ini kan tanggal berapa? Tanggal 6 toh. Kemarin kan tanggal 5 dibilang tanggal tua. Saya bilang ini security nggak bisa dipercaya omongannya. Jadi hal terkecil. Itu bukan nominal besar kita menjamu makan. Makanya di sini lawan kata percaya. Jangan pernah ragu-ragu. Ya. Seringkali dalam hidup kita diperhadapkan dengan pilihan yang membuat kita tuh ragu. Contoh, kita menghadapi pemilihan bupati, wali kota, gubernur. Kemarin presiden sudah. Kita ragu di atas pemilihan yang nanti buat ke depan, ya, di setiap kota. Tapi jangan ragu. Kalau Tuhan sudah kasih kata pertama pilih ini nomor 1, ya pilih 1. Jangan goyah. Apalagi kemarin sempat banyak kampanye di mana-mana. Sampai orang yang pada nge-break, ibu pilih apa? Saya bilang pilih ini, karena Tuhan sayangnya. Ya, saya akan pilih, kata dia bilang gitu. Saya ikut deh apa yang Tuhan taruh dalam hidup ibu. Karena berapa kali ibu dapat pesan Tuhan gak pernah meleset. Entah kenapa saya ketemu pejabat di berapa kota, saya bilang ini, nanti pemimpin ke depan ini orangnya ini. Ternyata saya ketemu dengan orang yang itu, orang tuanya. Terus saya bilang nanti kalau anakmu naik Bu, tapi saya bakso. Ibunya cuma bilang gini, kok cuma bakso Bu, murah. Hah? Murah? Ya sudah nanti tunggu. Ibu mau kasih saya apa yang lebih mahal? Ya, sampai saya cerita dengan satu rekan saya, dia bilang gini, ya udah, nanti kalau pelantikan kamu datang. Loh, saya jangan datang, nggak akan dikenal. Harusnya ada ibu di samping saya. Kita masuk untuk pelantikan, pasti saya akan dikenal. Orang yang dikenal ada orang yang dapat percaya. Jadi orang, ya, kan kita punya keuangan, kita jujur, sampai kita percaya namanya. Apalagi tipe
karakter saya. Sekali, 2 kali, 3 kali, nggak ada perubahan, udah males. Itu jeleknya saya. Kenapa? Saya selalu mau belajar dari titik kesalahan. Orang bisa percaya saya. Orang itu itu kan yang nggak mudah. Makanya aku segala sesuatunya Tuhan katakan dengan tulus dan murni. Ya, orang yang tulus dan murni pasti ketemu siapapun enak, perjumpaan dengan siapapun enak. Semalam sore ya kalau udah saya ditelepon, dibilang ini, Bu, ada ini, kapan mau ambil, Bu? Saya posisi di Salatiga suruh ngambil. Sementara saya pulang dari Jepara ngesot, langsung ambil kendaraan berangkat ke Salatiga. Gimana mau ngambil? Setelah saya ambil, saya sortir, saya lihat, wow Tuhan, saya kagum cara mempercayai diri saya dalam berkat-berkat yang tidak terduga. Bukan hanya barang-barang fisik, makanan juga, betul nggak? Tapi ada nggak saya ambil dari semua makanan yang diberi? Buat siapa? Saya punya bukan buat diri saya, buat orang lain. Orang pasti akan tahu lah. Orang pasti akan memberkati lah. Jangan kita ngomong Tuhan gini, Tuhan mengerti. Makanya segala sesuatunya hadapin ke Tuhan. Saya aja nggak bisa uang buat beli oli, betul nggak? Ganti kendaraan mobilnya. Saya cuma doa, Tuhan, ini oli sudah lewat oper. Tiba-tiba klik, apa ini? Ini Bu buat ganti transportnya. Oh ya makasih. Ternyata Trias yang mau dikasih uang, Trias tidak mau. Jangan kasih ke tangan Bu Lasma, katanya. Lu harusnya enggak apa-apa, diterima aja. Betul nggak? Pas saya tumpang tangan, saya doa, rekan saya lihat, Tuhan tahu Pak buat ganti oli, nanti pengurangan biaya sewa rental mobilnya. Saya bilang, Tuhan kalau saya selalu setiap ganti oli itu 900, enggak 400, 500 cukup. Saya bilang, masa sih oli apa itu Pak? Saya bilang gitu tuh, karena mobilitas saya banyak. Tiba-tiba ada rekan bilang gini, Trias kapan ibu mau bayar? Saya sudah bilang kalau ada duit saya bayar barangnya. Nggak ada duit udah diam. Tiba-tiba Pak, Tuhan bisa bayar. Apa yang menjadi satu kebutuhan saya. Ya, buat tim yang lainnya. Itulah Tuhan yang bela. Makanya di sini Tuhan hendak menyatakan sesuatu yang besar. Kita aminin. Kita nanti. Makanya seperti lagunya Jacqueline begini. Setiap janjimu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Terus dalam hidupku, janjimu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang selalu ku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih. Penolongku yang selalu ku andalkan. Ya. Penyanyi Jacqueline harusnya udah gak ada di bumi. Dia 10 besar yang diketemukan penyakit dan obatnya. Tapi dia di bawah Tuhan sampai sekarang tetap melayani Tuhan. Malah diperpanjang umurnya. Lagu Jacqueline adalah lagu yang menyentuh hidup saya. Kenapa? Saya banyak dinubuatin banyak hamba-hamba Tuhan.
Saya banyak pesan-pesan dari para pendoa-pendoa. Saya ada ke Tuhan, cuma saya bilang apa? Setiap janjimu Tuhan aku pegang kuat-kuat. Nggak akan pernah meleset, nggak pernah akan terlupakan. Bahkan ada satu mbak, dia punya 2 anak. Dia bilang begini, Bu, aku kerja sama kamu aja Bu. Saya ketawa. Kerja apa? Dia isi, bantu-bantu di rumah. Loh memang saya punya rumah di kota Semarang. Saya bilang nggak punya. Nanti kalau Tuhan izinkan saya punya rumah. Kamu dan kedua anakmu tinggal di rumah saya. Orang bisa melihat siapa pribadi Tuhan dalam kehidupan saya. Orang ini adalah orang yang setia. Dia nggak tahu saya ada, cuma dia tahu gini. Loh kok kamar berantakan, nggak ada barang apa-apa. Tapi pas ketemu saya di bawah, dia kaget loh. Ternyata Kalasma datang. Tapi kalau dia tahu saya ada di situ, pasti udah otomatis dia siapkan saya minuman. Udah otomatis siapkan makanan. Ini enggak, saya menyiapkan orang-orang yang ada di sini, betul enggak? Kenapa? Cara kerja saya enggak lambat. Karena bapak saya bilang begini, orang yang cepat, orang yang cekatan, berkat itu luar biasa. Makanya jangan suka lelet. Berkat itu lelet. Cara kerja saya cepat, cara berpikir saya simpel, cara saya jalan pun juga sama. Makanya apa yang kamu lakukan dalam hal yang terkecil, tapi kamu punya satu kecepatan, Tuhan punya cara yang dahsyat. Ya, ketemu dengan orang sekilas, sekejap aja orang itu bisa melihat bahwa kita ini bisa orang yang dipercaya. Makanya Keluaran 4 ayat 2 dan ketiga, firman Tuhan katakan begini. Tuhan berfirman kepadanya, apa yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkannya itu ke tanah, dan ketika dilemparkan ke tanah maka tongkat itu menjadi ular sehingga Musa lari meninggalkannya. Ketika Tuhan memberikan sebuah kepercayaan, Tuhan pasti menyertainya. Gak mungkin kalah. Musa gak tahu ini tongkat buat apa, dipikir main-main biasa aja, betul gak? Tapi karena Musa punya message dari Tuhan, ketika itu tongkat itu, ya kan, untuk mengubah segala sesuatu tentang belalang, ya toh, tentang kehidupan. 10 yang Tuhan taruh dalam tulah, ada kuasa Tuhan yang menyertai. Makanya seringkali sayangnya kita sebagai manusia, kadang kita takut untuk diberikan suatu kepercayaan yang besar. Makanya di saat kita melihat alat yang seperti Musa katakan tongkat, adalah tentang otoritas dan kuasa. Makanya kadang bilang nih, Tuhan, aku minta tongkat otoritas Musa taruh dalam hidupku. Biar di saat aku punya tongkat Musa, aku mengangkat tangan, menghadap ke hadapanmu Tuhan, apa yang menjadi kebutuhan keperluan, Tuhan pasti sediakan. Makanya ketika dia melihat mujizat sebuah tongkat berubah menjadi seekor ular, Musa lari ketakutan. Karena tahu ada kuasa yang Tuhan taruh dalam dirinya. Makanya di sini juga dikatakan apa? Waktu dia sedang bersama Tuhan, tetapi takut serta berlari. Itulah kadang kita punya kelemahan. Begitu pula buat setiap kita. Harusnya kita bersama Tuhan. Gak perlu takut. Gak khawatir. Gak usah takut buat hari-hari yang ke depan. Ya, karena Tuhan pegang kendali dalam setiap kehidupan kita. Berapa kali Tuhan mengizinkan mujizat dan kuasa dalam setiap kehidupan kita, tapi masih tetap Tuhan tidak percaya. Seperti lagunya apa? Berkali-kali kau, terus berkali-kali kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Ya. Berkali-kali sepertinya Tuhan dan mau tolong. Karena apa? Tuhan lihat sikapmu, Tuhan lihat hidupmu. Makanya dibilang begini, aku yang kasih kesanggupan, kenapa engkau harus takut? Makanya Tuhan memberi kita talenta untuk memberikan kuasanya. Ya, makanya di saat Tuhan kasih talenta karunia dalam diri kita, jagai, tetap rendah hati, jangan gua, no, hanya untuk kemuliaan nama. Kita lihat lagi ayat 4 dan kelima, ya.
Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan, nenek moyang mereka adalah Tuhan Abraham, Tuhan Ishak, Tuhan Yakub, yang menampakkan diri kepada setiap kita juga. Makanya di sini selanjutnya Tuhan mengajari cara kita menguasai diri dan mengalahkan dengan rasa takut. Kita Ayub katakan begini, apa yang kau takutkan, itulah yang terjadi. Makanya kadang kita bilangin, aduh jangan pergi ke sini, pasti ada musibah. Betul, ada musibah. Coba kalau Tuhan bilang begini, hati-hati, nanti kamu akan begini-begini. Kalau kita hati-hati, gak apa-apa. Contoh tadi saya bangun tidur, saya langsung lihat, kebiasaan saya melihat seekor piaraan saya itu ikan. Saya cuma begini loh, kok ikannya sampai mati 2 ya? Kenapa ini Tuhan? Kemarin saya tinggalkan 1 malam, mati 2. Saya tanya dengan yang ada di tempat kos, kamu udah kasih makan ikanku ya, kok sampai dia mati? Begitu pula hidup setiap kita, tanpa ada makanan akan mati. Makanya Alkitab adalah makanan rohani, ya. Jawaban bagi setiap kita bukan apa yang kita makan, tapi Alkitab adalah benar-benar makanan. Saya kasih lagi tadi foto ikan itu mati ke pemiliknya bilang, Pak, iya ikanku mati juga bulas Pak. Loh kok bisa? Orang yang dipercaya jangan pernah matikan kebaikan dalam dirimu. Kalau orang sudah punya satu talenta baik, jangan pernah digeser dengan orang-orang yang lainnya. Kadang orang-orang yang lainnya menggoda, Bu, hidup harus pikirin ke depan, harus punya tabungan, harus punya ini, harus punya ini. Saya bilang kok pakai protokoler, susah banget. Saya bilang Yesus aja gak bisa meletakkan kepalanya, apalagi hidup saya yang istilahnya apa adanya. Ya, mau dipanggil Tuhan hari ini pun, ya gak masalah. Karena apa? Tidak ada yang saya miliki, betul lah. Selain Tuhan Yesus. Selain kau, tiada yang lain. Ada padamu di surga. Di surga ada emas, di surga ada batu, di surga banyak seluruh apa yang menjadi kebutuhan keperluan setiap kita. Jadi buat hari ini, ya jangan ragukan Tuhan. Akhirnya kita melihat Musa memberanikan dirinya, menaklukkan sebuah ketakutan kelemahan dalam dirinya. Sebab Musa menyadari bahwa Tuhan menyertai dan menuntunnya. Nah, apa yang menjadi kelemahan kita pada hari ini? Ikatan-ikatan dosa apa yang membelenggu hidup kita? Akui di hadapan Tuhan. Karena Tuhan ingin melepaskan kita, karena Tuhan ingin menuntun kita, asalkan tidak bimbang dan ragu, ya. Jadi dibaca lagi ayat 6 dan ke-8. Firman Tuhan kepada Musa, masuklah tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkan tangannya ke dalam bajunya dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta putih seperti salju. Sesudah itu firman, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya ke dalam bajunya dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama, mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua. Makanya Tuhan perlihatkan dalam hal yang membuat kita harus banyak percaya. Jangan di saat Tuhan tolong kita percaya, di saat Tuhan nggak tolong kita ragu-ragu. Itu jangan. Nah, Tuhan sudah membuka apa yang luar kemampuan Musa. Tahu ya, yang menempel dalam dirinya Musa adalah punya satu hal, kuasa untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi kita lihat di ayat 14-nya, bangkit murka Tuhan terhadap Musa dan Tuhan berfirman, bukan di situ harus orang Lewi itu kata, aku tahu ia pandai bicara, lagi pula berangkat mencari engkau dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam dirinya. Jangan sampai kita membuat murka, marah dan geram terhadap diri kita.
Tuhan tahu Harun pandai berbicara, tetapi Tuhan pandai memilih Musa. Makanya kalau kita mau lentur dengan Tuhan, ikut aja. Ya, jangan dia bilang gini, aku nggak bisa gini. Kan Tuhan yang menyertai. Tuhan tidak butuh orang pintar. Tuhan butuh wadahnya itu diri kita loh. Ya, makanya seperti firman Tuhan katakan gini, orang bodoh mengalahkan orang pintar. Orang miskin mengalahkan orang kaya. Karena apa? Ada penyertaan Tuhan. Kalau ada penyertaan Tuhan, itu tadi, ya kan? Tuhan tahu wadahnya, pasti siap. Kembali, saya tinggal kelas 2 kali di SD, ya. Saya sakit-sakitan. Udah gitu background hidup saya juga nggak jelas. Tapi karena saya dipanggil, ya, saya punya satu keberanian ilahi. Saya ketemu siapapun saya nggak akan takut. Berbicara dengan siapapun saya nggak akan pernah takut. Ya, setan pun saya berani, apalagi manusia. Yang saya takuti cuma apa? Tuhan. Di luar itu saya nggak tahu. Makanya kadang saya bilang gini, mau 1000 dukun hantam hidup saya, tapi kalau saya disertai oleh Tuhan, saya diberkati oleh Tuhan, kuasa dukun apapun itu nggak mempan dalam kehidupan saya. Ya, mau orang gimana pun nggak akan bisa. Cuma waktu itu di keramaian saya cium, waduh, ini bau kemenyannya luar biasa. Saya bilang gini, Tuhan, saya minta bersihkan area ini. Siapapun yang pemilik yang pegang sembayangan yang bukan dari Tuhan, tegur orang itu untuk orang itu mengalami satu pertobatan dan keselamatan. Saya udah gak cium lagi itu bau-baunya. Ya, karena apa? Kalau kita punya kuasa, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati setiap kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Saya simpulkan ya, 1 Korintus 4 ayat 1 dan 2. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus, yang kepadanya dipercayakan rahasia Tuhan, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Ya, makanya saya minta sama Tuhan, sampai akhir hidup saya Tuhan, saya mau menjadi orang yang dapat dipercayai. Jadi percayalah pada apa yang kita cintai, pasti Tuhan memberkati. Ketika kita menyatakan mencintai Tuhan, percayalah Tuhan bahwa kita juga mempercayai kita dalam segala sesuatunya. Jadi Tuhan tahu kemampuan kita dan Tuhan akan menyertai, memberkati setiap kehidupan kita. Jadi apapun yang kita kerjakan bersama Tuhan ada dalam Tuhan. Amin. Masih cukup kita akan pujian tak selalu. Thanks you. Izinkanlah Tuhan turut bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua selalu. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab
Terima kasih Tuhan, kalau kami bisa melihat dipercaya, kami akan melihat terobosan mujizat yang tanpa batas. Kami terima dengan iman. Terima kasih buat ibadah hari ini. Tuhan berkati dan Tuhan urapi. Diberkati Pak Engkau, istri, ketiga anak, mantu dan cucu dan keluarga besar, karyawan dan aset-asetnya dan kolega-koleganya. Terima kasih buat menara doa volume yang menjadi berkat buat kota Jawa Tengah. Terima kasih buat tim menara, Tuhan berkati dan Tuhan urapi. Terima kasih buat orang-orang yang terkoneksi datang beribadah dan berdoa di tempat ini. Apapun pergumulan setiap mereka, Tuhan sudah menjawabnya. Kami berdoa buat Presiden kami, Pak Joko Widodo dan Pak Amin. Terima kasih yang sudah mengakhiri masa sebagai jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Tuhan berkati, jagai dan lindungi. Terima kasih buat RT, RW, Lurah, Camat, Wali Kota, Bupati, Gubernur, para menteri, para panglima darat, udara, laut, dan kepolisian. Kami percaya apapun yang mereka lakukan hanya untuk Tuhan. Diberkati keluar masuk kami, diberkati umatmu yang di tempat ini, live maupun siaran ulang. Kalau kami akan pulang, tinggalkan tempat ini. Biarlah berkat Abraham, Ishak, Yakub, biar apa yang dipegang kedua tangan Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dikerjakan Bapak Yahweh berhasil. Yang sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin.